Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu dipalu dengan pakunya. Sebelum saya menjelaskan materi pembelajaran, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan lindungan dan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan hari-hari kita dengan keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum saya melangkah untuk menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada istilah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Milza Krisviasari. Biasanya saya dipanggil Milza. Nomor NIM saya 202101022259 dari Program Pendidikan Agama Islam kelas B semester 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar psikologi. Baik, kalau begitu, karena kita sudah berkenalan secara online, maka dari itu saya akan membahas materi pada pagi hari ini. Materi yang akan saya jelaskan yaitu bertema tentang motivasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang motivasi? Pasti ketika saya bilang motivasi, kalian itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Oh, motivasi itu apa ya? Masa seperti ini? Ataukah seperti itu? Nah, masih bingung kan? Maka dari itu, mari ikuti penjelasan saya pada pagi hari ini. Baik teman-temanku semua, jadi sebelum kita lebih detail membahas tentang motivasi dari jenis-jenisnya, macam-macamnya, ataupun contoh dari motivasi itu sendiri, dan penerapannya bagaimana, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari motivasi itu sendiri. Jadi motivasi itu adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar ya, yang timbul secara sadar, yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang itu memiliki motivasi, itu dia punya tujuan. Tujuanku begini, motivasiku berasal dari luar, begitu contohnya. Jadi motivasi itu ada dua macam, terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Lebih mudahnya untuk dipahami, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, dari jiwa seseorang itu sendiri. Contohnya niat. Aku niat bekerja untuk kehidupanku, semisal begitu. Nah, itu niat. Niat itu tumbuhnya dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Tetapi beda lagi dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya, semisal lebih mudahnya begini. Saya mau pergi ke kampus, karena nanti kalau saya pergi ke kampus, saya dapat uang saku nih, yang buat jajan. Nah, itu motivasi dari luar. Berarti kita melakukan sesuatu atas ketidakkeinginan dari dalam diri kita sendiri. Tapi ada dorongan, ada faktor yang berasal dari luar, sehingga kita melakukan hal atau tindakan tersebut. Begitu. Baik teman-temanku semua, jadi sebenarnya macam-macam motivasi itu sangat banyak sekali. Tetapi saya pada pagi hari ini hanya menjelaskan satu subbab saja, yaitu tentang motivasi belajar. Tadi pengertian dari motivasi sendiri itu adalah dorongan, ya, bentuk dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan motivasi belajar ini memiliki definisi yang hampir sama dengan motivasi itu sendiri, yaitu dorongan yang ada pada diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Contoh, siswa tersebut belajar agar dia
memahami suatu materi dan juga bisa mengembangkan pembelajaran pada diri siswa itu sendiri. Dan siswa karena motivasi, maka siswa lebih semangat untuk belajar dan menggapai cita-citanya. Itu bisa dikatakan juga sebagai motivasi intrinsik dan juga sebagai motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, siswa mau belajar itu karena mau belajar pasti didasari oleh niat. Nah, itu motivasi dari dalam diri dia sendiri. Tetapi motivasi ekstrinsiknya ini pasti ada. Apa? Ya contohnya begini, saya mau belajar supaya saya bisa mendapatkan juara kelas, supaya saya bisa mendapatkan reward atau piala, trofi. Nah, begitu. Jadi dia mau imbalan. Nah, yang menguntungkan dirinya dia sendiri, itu namanya ekstrinsik. Tetapi tadi yang termasuk intrinsik, siswa mau belajar agar saya bisa memahami materi dan saya bisa melakukan pengembangan belajar terhadap diri saya sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari si siswa sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik itu tadi karena belajar supaya dia mendapatkan penghargaan, reward, trofi, dan lain sebagainya, atau ucapan-ucapan dari orang tua, keluarga, dan para guru-gurunya serta teman-temannya. Itu adalah dorongan dari luar, eksternal, begitu. Dan ada contoh satu lagi nih, dalam motivasi belajar termasuk jenis ekstrinsik. Jadi kan kadang anak TK, PAUD itu playgroup, itu kan kalau belajar pasti mau imbalan. Dia semangat belajar, semisal, ayo anak-anak kalian mau belajar. Kalau kalian mau pintar dan mau belajar pada hari ini, semangat belajarnya nanti kalau sudah selesai, Bunda kasih permen nih, Bunda punya permen. Nah, akhirnya siswa tersebut mau karena ada dorongan, karena ada imbalan. Itu yang bisa dinamakan motivasi eksternal. Akhirnya siswa kayak playgroup, TK itu kan anak-anaknya sering bosan ya. Kalau semisal tidak ada imbalan atau dorongan dari sang bunda, para ibu guru, bapak gurunya, maka siswa tersebut ya akan malas. Ya udah, aku nggak mau belajar di sini, aku nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya down ya, maksudnya mood belajarnya itu jadi menurun. Maka kita harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh siswa seumuran begitu ya, seumuran PAUD, seumuran TK, pasti dia mau belajar, pasti dia mau semangat belajar dan mengikuti perintah-perintah kita sebagai gurunya dengan cara kita harus mempunyai ide-ide yang kreatif, yang memberi imbalan seperti permen lah, atau jajan, atau apa yang disukai oleh anak-anak begitu. Atau juga bisa memberikan bintang, karena anak PAUD TK kalau diberi bintang itu pasti hatinya merasa senang dan terangkat tuh motivasi belajarnya tuh nanti jadi semangat. Jadi nggak harus makanan, nggak harus permen atau minuman dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk kasih sayang juga bisa, dalam bentuk pelukan, dalam bentuk memberi bintang itu tadi. Ya itu, jadi motivasi itu harus benar-benar dipahami. Entah itu dari orang tuanya, dari bapak ibu gurunya yang mendidik di sekolah, dan dari dia sendiri harus tahu mood dia itu bagaimana, motivasi yang dibutuhkan dia itu seperti apa agar semangat melakukan pembelajaran. Begitu. Baik teman-temanku semua, untuk selanjutnya adalah strategi meningkatkan motivasi belajar pada anak. Karena di dalam pembelajaran, di dalam belajar mengajar itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik penting adanya untuk diterapkan dan harus ada, memang sangat diperlukan dalam pembelajaran. Baik teman-temanku semua, jadi tadi yang hanya bisa saya sampaikan. Materi pertama tadi saya menyampaikan definisi motivasi belajar, macam-macam jenis-jenis dan dari contoh-contoh dari motivasi intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa, dan juga yang terakhir tadi saya menjelaskan tentang strategi meningkatkan motivasi belajar pada anak. Ya, mungkin
Pada hari ini saya hanya bisa menjelaskan sedikit materi tentang hal-hal tersebut, hal motivasi. Semoga kita di lain hari dapat bertemu dan dapat menjelaskan materi yang lebih detail lagi tentang motivasi atau tentang yang lainnya. Untuk itu, jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun pengucapan materi pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.